Bu Gusti Kurnia, silakan Bu. Ibu kan yang pertama kali MC, baru saya. Ibu Gusti silakan. Baik, terima kasih Bu Aryani. Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Iya, acara akan segera dimulai. Mohon selama acara berlangsung untuk menonaktifkan mikrofon Anda, mikrofon Bapak Ibu terlebih dahulu untuk kelancaran acara. Ya, baik, acara akan segera dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat bergabung dalam acara webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat saya untuk Bapak Ibu dari SMK Reformasi. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu semoga dalam keadaan sehat selalu ya di masa pandemi pada kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari tim dosen pengabdian masyarakat, kepada teman-teman rekan mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat bertemu melalui jaringan online Jimit dalam acara kegiatan pengabdian masyarakat dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Kegiatan pengabdian masyarakat pada kali ini bertemakan pemanfaatan multimedia dalam mendukung pembelajaran daring. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini. Jadi nanti setelah ini ada pembukaan sambutan dari perwakilan dosen oleh Bu Aryani Wardani, kemudian akan dilanjutkan dengan foto bersama, lalu masuk ke acara inti yaitu pelatihan mengenai PowerPoint, YouTube, dan juga aplikasi Nearpod, dan terakhir adalah penutupan. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita buka acara pada hari ini dengan sambutan perwakilan dari tim dosen kepada Ibu Aryani Wardani. Kami persilakan. Terima kasih Bu Gusti. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa diberikan berkah nikmat dari Yang Maha Kuasa. Semoga pagi hari ini kita semua antusias ya untuk mengikuti pelatihan. Saya berterima kasih kepada yang terhormat Pak Alo sebagai Kepala Sekolah dari SMK Reformasi sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada Pak Syahrul karena telah banyak membantu. Juga pada Bu Epta, mungkin Bu Epta belum ikut bergabung, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua rekan-rekan dari SMK Reformasi. Pelatihan kali ini kami merupakan serangkaian acara webinar yang dilakukan dari Fasilkom, di mana ada beberapa tim dosen yang berkumpul menjadi satu tema besar. Tema kita adalah pemanfaatan multimedia untuk mendukung pembelajaran daring. Di pelatihan webinar ini kita akan menyampaikan 3 materi besar, PowerPoint, kemudian YouTube, dan juga Nearpod. Adapun tim dosen yang bertugas untuk PowerPoint sendiri adalah saya dengan Pak Muhammad Irfan. Kemudian untuk YouTube akan diketuai oleh kelompoknya Bu Hana. Kemudian untuk Nearpod akan diwakili oleh 2 kelompok dosen, Ibu Gusti Kurnia dan Ibu Dwi Wulandari. Selanjutnya acara dapat kita mulai dengan mulai dari PowerPoint yang akan dibawakan oleh Pak Muhammad Irfan. Terima kasih atas kesediaan hadir mengikuti pelatihan ini. Jika ada masukan atau ada kekurangan, nanti kalau ada yang kurang paham mau tanya, silakan saja masuk di kolom chat dan mohon kerjasamanya selama pelatihan. Jika belum mau bertanya, mohon speakernya dinonaktifkan. Terima kasih, selamat pagi. Semoga kita semua diberkahi Tuhan Yang Maha Esa dan semoga pelatihan ini berjalan dengan baik. Silahkan Pak Irfan. Sebelum masuk ke Pak Irfan, kita melakukan foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Silahkan Ibu. Dimulai pelatihannya sesi 1. Ya.
Ya, Para sebelum masuk asisten boleh ke mulai membantu untuk link ya, absensi mahasiswa, untuk link absensi peserta. sebelum masuk ke pelatihan pertama PowerPoint, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mohon untuk menaktifkan kameranya. Teman-teman semua juga Bapak Ibu dosen dari tim pengabdian masyarakat Fasilkom. Iya. Oke, dalam hitungan ketiga, nanti Bapak Ibu bisa lakukan screenshot dari masing-masing PC ya. Nanti bisa dikirimkan ke grup. Ya, Bu Aryani bisa tolong diaktifkan dulu kameranya. Rivaldi, Rivaldi, tolong diaktifkan kameranya. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke acara inti untuk pelatihan yang pertama. Ya, mengenai PowerPoint nanti akan dipandu oleh Bapak Muhammad Irfan. Kepada Pak Irfan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Aryani, Bu Kurnia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Semoga Waalaikumsalam semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Di masa pandemi ini sayangnya kita pengabdian masyarakatnya tidak bisa langsung tatap muka gitu ya. Jadi kita melakukan PSBB di dalam masa pandemi ini. Jadi kita pengabdiannya menggunakan secara online gitu, menggunakan Google Meet di sini gitu ya. Nah, kebetulan kesempatan kali ini saya akan coba mungkin men-share sedikit ilmu tentang PowerPoint, di mana PowerPoint ini biasanya kita gunakan untuk melakukan presentasi atau memberikan bahan-bahan materi yang akan kita ajarkan ke peserta atau anak didik kita gitu ya. Nah, mudah-mudahan kali ini bisa atau mungkin menjadi bahan nantinya untuk Bapak Ibu dari para pengajar di SMK Reformasi ini untuk membuat bahan pengajarannya nanti ya, seperti itu ya. Nah, materinya sendiri saya sudah share ya, nanti dari teman-teman dari asisten kampus sudah men-share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat itu ada link Google Drive atau materi dari modul-modul yang akan kita bawakan hari ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa mendownloadnya, silakan di-download sekarang. Tapi kalaupun nanti belum bisa, silakan bisa mengikuti step by step yang akan kita lakukan di materi ini gitu ya. Oke, kita langsung saja. Mungkin Bapak Ibu juga sudah terbiasa menggunakan PowerPoint gitu ya. PowerPoint sendiri keluaran dari Microsoft. Nah, sebenarnya di open source-nya sendiri ada selain dari PowerPoint gitu ya. Nanti ada dari WPS gitu ya, atau mungkin dari Google Office. Nah, itu juga ada ya seperti itu. Nah, ini yang kebetulan kita akan bawakan tools-nya itu menggunakan PowerPoint dari Microsoft gitu ya. Saya akan coba share materinya sendiri. Bentar. Oke, jadi
kebetulan saya sudah buat 4 slide. Kalau Bapak Ibu sudah mau mendownload, bisa di kolom chatnya itu sudah ada link Google Drive ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa mendownloadnya di sini ya. Jadi saya coba copy lagi di sini ya, silakan bisa di-download dulu ya. Nanti ada foldernya, ada nama filenya itu. Ya, nanti adalah nama filenya adalah seperti ini. Jadi daring dengan fitur multimedia Microsoft PowerPoint. Jadi yang saya akan coba buat nanti seperti ini. Ya, jadi kita bikin dengan menggunakan PowerPoint ya untuk mengoptimalisasi presentasi pada pembelajaran daring ya dalam jaringan gitu ya atau secara online lah gitu. Dengan fitur multimedia, yaitu kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Bapak Ibu, apakah sebelumnya saya boleh bertanya, apakah sudah di-download materinya atau mungkin sedang dalam proses? Mungkin, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, jadi di sini kita akan membuat presentasi ya seperti ini. Jadi ada 3 button, di mana nanti 3 buttonnya ini masing-masing punya modulnya gitu atau punya konten-kontennya gitu ya. Jadi kalau kita ini adalah utamanya, lalu kita klik seperti ini. Nanti di sini sih ada semacam kayak menu ininya ya, menu utamanya gitu, misalnya seperti ini home-nya lah kayak gitu. Nah ini saya coba pakai kontennya menggunakan ini tentang Universitas Mercu Buana. Nanti sih kalau konten bisa Bapak Ibu sesuaikan gitu ya. Yang kita coba akan buat adalah menggunakan button ini, kita buat, lalu presentasinya menggunakan nanti ada shapes yang kita susun ya. Nah, nanti kita gunakan dengan animasi juga gitu ya, menggunakan animasi di dalam sini gitu ya. Lalu juga ini kalau yang kedua, ini lebih ke arah yaitu kita menampilkan video klip di dalam presentasi kita gitu ya. Nah ini juga kita bisa ambil dari YouTube gitu ya, kita bisa download. Nah, lalu kita bisa pasang di dalam PowerPoint kita gitu ya. Nah, nanti yang slide terakhir ini cuman hanya untuk penutup aja gitu ya. Lalu kita akan kembali nanti di sini untuk ke menu utamanya. Jadi kita cuman ada 4 slide yang akan kita buat ya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah siap, kita akan coba gimana sih cara bikin dari 4 slide ini gitu ya. Mungkin juga Bapak Ibu juga sudah terbiasa gitu ya. Nah, kita akan coba buat gitu ya. Kita coba buka misalkan PowerPoint-nya. Ini. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu udah siap semua ya dengan tools-nya, laptopnya gitu. Jadi kita bisa sama-sama gitu ya. Bisa sama-sama melakukannya, proses step by step-nya. Walaupun nanti kalau ada yang ketinggalan, misalkan ada yang ketinggalan step by step-nya, nanti bisa bertanya di chat-nya, ya misalkan nanti ada dari tim kita, dari asisten yang akan membantu Bapak Ibu, ya. Semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba ya, karena kita juga mengingat waktu, Bapak Ibu juga punya kesibukan, gitu ya. Jadi kita nggak akan terlalu lama membahas tentang PowerPoint ini. Nanti mungkin kan Bapak Ibu sudah terbiasa juga gitu ya, jadi kita coba melakukannya dengan sedikit lebih cepat lah gitu ya. Jadi pada saat kita mau buat, kita pilih blank presentation dulu gitu ya. Nah ini kita bisa hapus dulu ini, atau mungkin kita bisa pakai yang layoutnya adalah yang blank ini ya, seperti ini. Nah, terus supaya ada garis bantuan ini, kita bisa masuk ke dalam view. Nah, ini ada feature guide-nya, bisa kita tick ya. Kalau bisa kita tidak tick, ini
dia nggak akan muncul tanda garis bantuannya ini ya, seperti ini. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan membuat yaitu menu di dalam sini. Ya, menu di dalam sini, ya kita bisa buat sini. Kita bisa insert menggunakan shapes di sini. Kita bisa menggunakan yang shape-nya itu adalah yang oval. Ya. Kita klik ovalnya. Lalu kita akan buat bulatan di dalam sini. Nah, supaya bulatannya ini benar-benar bulat gitu ya, tidak lonjong gitu ya, kita bisa menggunakan tanda shift atau kita bisa sambil menekan tombol shift di keyboard. Seperti ini, ya. Misalnya seperti ini. Nah, lalu kita lihat di sini ada height-nya, ya. Kita bisa sesuaikan saja kira-kira kita butuhnya berapa besarannya gitu ya. Nah, lalu setelah itu ya kalau sudah jadi ovalnya seperti ini, kita bisa format dulu. Yang pertama kita outline-nya, garis luarnya itu kita coba hapus gitu ya, no outline. Lalu kita pilih warnanya. Ini warna ininya aja ya, apa suka-suka ya, suka-suka. Kira-kira mau warnanya apa gitu kan? Karena kadang-kadang ada yang sukanya warna pink misalkan kayak gitu, atau mau warnanya adalah hijau kayak gitu. Itu silakan aja. Nah, kita coba pakai yang light green seperti ini. Terus kalau kita mau tambahkan ada efeknya, boleh silakan aja gitu ya. Misalkan seperti ini, ya seperti ini biar kelihatan tampak menonjol gitu ya. Lalu setelah itu kita tambahkan huruf di dalam sininya ya. Nah kebetulan ini kita menggunakan icon, gambar icon, ini adalah gambar home gitu ya. Nah ini sendiri kita bisa lihat di link source PPT-nya ini gitu ya. Jadi ini logo segala macam, icon konten, icon exit ini ada di dalam sini. Kita coba lihat, misalkan seperti ini. Kita copy gitu ya, kita buka baru aja. Kita coba lihat sini. Nah ini home-nya seperti ini. Silakan dipilih mau pakai home yang mana. Misalkan seperti ini kita copy. Ini kita klik kanan, kita copy image. Terus kita paste di dalam sini. Ini. Nah ini kan masih terlalu besar gitu ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, dikecilin. Terus kita coba crop, karena ini ada tulisan di bawahnya. Ya, ini kita coba format, lalu kita crop. Seperti ini. Ya. Crop. Nah ini pun kalau misalkan kita tarik kecil, ya, ini masih ada tanda putihnya ya, jadi dia nggak bisa meniban gitu ya. Jadi supaya ini kita bisa remove background-nya dulu. Ini seperti ini. Lalu kita klik format, di sini ada remove background. Kita remove background-nya, lalu kita tandain kira-kira yang mau kita pakai, yang mana areanya. Jadi kita klik sini. Sini, terus ini juga masih ada ininya, ini ya. Oke, kalau sudah kita coba keep change-nya sini. Nah seperti ini, lalu kita coba kecilin, seperti ini. Kita coba masukin ke dalam sini ya. Nah seperti itu ya. Jadi kita buat bulatan pertama untuk yang home-nya, misalnya kita seperti ini. Ya, kita bikin supaya dia di tengah-tengah gitu ya. Nah, lalu kalau sudah, kita bisa blok. Lalu kita format dia. Lalu kita jadikan grup. Sini ya. Jadi grup. Nah ini bulatan yang pertama. Atau mungkin di sini menu yang pertamanya kita buat. Ya. Kalau sudah, kita akan bikin, kalau tadi kan ada beberapa ya. Jadi sini ada 3, berarti kita akan bikin 3. Oke. Kita bikin ininya dulu aja. Apa? Kita Ctrl C, atau kita bisa juga Ctrl C, lalu sambil ditarik seperti ini.
Lalu tarik lagi seperti ini. Sorry, 2 jadi. Kita blok. Lalu kita coba ratakan ya. Jadi dia coba kita ratakan ya di sini ya. Kita pakai align di sini. Lalu kita biar dia sama atasnya kita align top. Lalu kalau dia sama supaya jaraknya antara satu button atau satu menu dengan menu yang lainnya kita pakai yang distribute horizontal. Nah, jadi posisinya dia jaraknya itu sama. Nah, kita tinggal posisikan di sini di tengah-tengah gitu ya. Ini. Sehingga dia bisa seperti ini ya. Oke, ini menu yang satunya ya. Jadi di sininya karena ini konten, kita mau pakai bentuk yang seperti ini atau mungkin pakai icon yang berbeda dari dengan yang satunya gitu ya. Jadi kita lihat linknya di sini, link source-nya. Ini untuk kontennya. Kita bisa copy aja langsung linknya. Nah ini ya, kebetulan seperti ini. Nah ini kita bisa copy image. Dan ini kita paste. Nah seperti ini. Nah ini sama kayak tadi. Ini kita coba crop, lalu kita hilangkan background-nya. Seperti ini. Crop, lalu remove background. Remove background ini kita coba mark area to keep biar supaya dapat areanya. Ini. Oke, ini. Oke, kalau sudah kita keep change. Nah, ini sudah dapat. Kita tinggal kecilkan sesuai kebutuhan. Ini kita delete. Lalu ini kita coba masukkan ke dalam sini. Ini kita sesuaikan ya. Sesuai isinya. Seperti itu. Kalau misalkan kurang kecil, kita bisa kecilkan lagi. Pak Irfan, Yap. ada yang minta jangan terlalu cepat katanya. Oke, siap. Ini seperti ini. Oke, ini kita baru buat button. Kira-kira gimana? Ada yang kesulitan? Ada yang ketinggalan? Pasti ketinggalan ya? Gimana? Oke. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena kami juga baru perdana ini melakukan pelatihan online, jadi mungkin kecepatan sebagainya masih sama-sama belajar ya. Kalau ada masukan kurang apa silakan di kolom chat. Terima kasih. Ya, kira-kira yang sampai tadi, yang sampai menu, kita baru bikin menunya dulu ya. Ini ada yang ketinggalan di mananya? Silakan open mic-nya kalau misalnya ada yang ini. Yang ketinggalannya di posisi keberapa boleh silakan. Nah ini buat tadi kita membuat buletannya ini menggunakan shapes gitu ya, menggunakan insert shapes ya. Kita bisa menggunakan yang oval sini ya. Nah oval ini kita bisa insert gini tanpa ini ya, tapi kalau kita takut dia itu lonjong, kita bisa sambil menekan tombol shift pada saat insert menggunakan shapes-nya ini. Ya, jadi kita tombol shift sambil tekan, lalu ini sambil dibuat gitu. Ini udah otomatis dia nggak akan lonjong gitu ya, seperti itu. Baru setelah itu kita format. Nah ini kita misalnya warnanya apa nih, kayak gini ya, misalkan. Terus no outline kita pakai. Lalu kita tambahkan efek supaya dia kelihatan
kelihatan besar gitu atau kelihatan 3D-nya gitu ya, seperti itu. Kita pakai yang efek ini ya, seperti ini. Baru setelah itu untuk ikonnya di dalam sini kita download dari yang ada di dalam filenya yang saya sertakan ya di Google Drive itu. Dan nanti ada satu file PDF, file Notepad, yaitu link source PPT. Jadi ini bisa di copy, langsung paste aja di browsernya masing-masing, ya, misalnya seperti ini. Ini bisa di copy, lalu dipaste di browsernya masing-masing. Jadi nanti munculnya seperti ini nih. Nah, munculnya seperti ini. Lalu ini tinggal di copy aja ya, nggak usah di save, di copy aja. Lalu masuk ke dalam PowerPoint-nya, ini kita paste. Nah, seperti ini. Nah, ini kan gambarnya masih kebesaran dan ada tulisannya di sini ya. Nah, ini kita bisa format, lalu kita crop. Nah, ini kita tinggal tarik aja garisnya ini ke atas supaya dia memotong di posisi yang sesuai, ada tandanya ini gitu. Kita klik. Nah, ini background belakangnya ini putihnya ini nggak bisa transparan gitu ya. Nah, kita mau hilangkan, kita menggunakan ini dari menu format, terus kita remove background. Ini remove background, lalu kita tandain areanya yang mana yang mau kita pakai. Ini kita klik, di sini kita klik, udah otomatis ke blok semua gitu ya. Ini kita klik, ini juga kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita klik keep change-nya. Seperti ini. Nah, ini kita kecilkan, lalu kita tinggal masukkan di posisi area yang di sini. Gitu, misalkan di sini gitu. Nah, seperti itu. Nah, lakukan ke beberapa tombol-tombol yang ada di dalam sini. Gitu. Ya. Gimana Bapak Ibu, bisa? Kira-kira? Oke, terima kasih Pak Halo Sarifudin. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Gimana? Halo? Bisa ya? Oke, kita coba lakukan lagi ke yang ketiga ya. Ini kan masih ikonnya masih gambar home gitu ya. Kita akan coba, lalu kita copy link yang ada di dalam sini, yaitu ini untuk gambar exit-nya, atau gambar di end-nya lah, di end presentation gitu ya. Copy, lalu kita paste, lalu kita enter. Ini gambar image-nya yang kita ketemu di dalam link tersebut. Jadi kita klik kanan, copy image. Sama kayak tadi, kita paste di sini. Gini ya. Lalu kita coba crop di sini. Kita coba kecilkan sesuai kebutuhan. Ini pun ada tulisannya di bawahnya ya, jadi kita crop lagi sampai posisi sini. Crop seperti ini. Terus kita remove background-nya. Kita remove background. Oke, udah semua. Keep change. Lalu kita kecilkan. Kita masukkan ke dalam gambarnya sini. Nah, kita tinggal sesuaikan aja posisinya seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi ini untuk membuat menu di atasnya aja dulu gitu ya. Oke, itu seperti itu. Baru setelah itu kita akan coba bikin, yaitu menambahkan ini ya, shapes untuk yang ini ya. Untuk konten, isi kontennya ya, seperti ini. Jadi di awal kita akan coba buat seperti ini. Kita coba di sini, kita insert,
Lalu kita menggunakan shapes ini. Kita pakai yang ini ya, setengah ini. Rectangle top corner. Salah. Ini kita coba masukkan. Ini kita sesuaikan kira-kira konten kita sampai mana gitu ya posisinya ya. Kita sesuaikan aja. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kita tinggal atur warnanya aja ya. Nah, ini kita bisa atur warnanya. Kita atur warna backgroundnya dulu. Jadi kita klik yang di belakang layarnya gitu ya. Lalu kita desain, format background. Nanti kita pilihnya adalah, ini kan warnanya solid ya, warnanya penuh gitu ya. Kita pakai yang gradiasi warnanya. Nah, kita pakai ini, misalkan kita cuma mau pakai 2 warna saja. Jadi, kalau ini kan ada 4 nih. Kita delete dulu. Nah, terus kita pakai warna yang sini. Misalkan warna kayak gini. Warnanya ini boleh ya masing-masing ya gitu ya. Nah, ini kita pakai linear. Ini boleh diatur masing-masing aja sih ya. Nggak masalah ya. Nah, ini juga sama. Gradient fill. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini boleh kebalikannya boleh. Ya. Kembalikan dari yang background bawahnya, background belakangnya. Nah, ini seperti ini. Terus kita coba format lagi. Outline-nya ini kita no outline. Seperti ini. Ini kita buat seperti ini dulu untuk yang pertama. Lalu kita bisa duplicate ini ya. Menggunakan Ctrl D ya. Kalau dari shortcut-nya gitu ya, atau bisa klik kanan, duplicate slide gitu. Atau ya udah langsung pakai dari keyboardnya itu Ctrl D aja. Kita bikin 1, 2, 3, berarti ada 4 pads. Ini Ctrl D. Seperti itu. Jadi kita sudah siapkan ada 4 gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah kita isinya adalah ini ya, optimalisasi presentasi pada pembelajaran daring dengan fitur Microsoft PowerPoint, itu pertama. Lalu yang kedua adalah ada image-nya gitu ya. Kita coba bikinin itu dulu aja. Ya, kita coba bikin kita bikin menunya dulu. Kita masukkan insert sini. Lalu word art-nya kita pakai. Misalnya kita pakai yang ini ya. Kita coba ya, optimalisasi. Ini kita coba optimalisasi presentasi ya. Lalu ada pembelajaran daring dengan fitur Microsoft. Kita copy aja lah. Coba ya, optimalisasi presentasi pada Microsoft. Lalu di belakangnya itu ada gambar gitu ya. Ini silakan aja Bapak Ibu bisa pilih shapes yang di luar sini ya. Terus kalau kita mau lihat ya di sini apa cekungannya ya, gini ya, roundednya ini ya. Kalau misalnya kita mau biar nggak terlalu lancip gitu ya, kita bisa tarik yang tanda kuningnya sini. Nah, tanda kuningnya di sini ya, seperti ini ya. Nah, baru setelah itu kita coba pilih picture sini ya. Kita pilih insert di dalam sini. Nah, ini form file. Jadi kalau Bapak Ibu punya file yang sesuai, silahkan ya.
Ini sih cuman buat ininya aja, kontennya aja sih. Nanti munculnya adalah seperti ini. Ya. Jadi bisa di-download. Ada nggak ya untuk linknya? Jadi, oh nggak ada. Linknya nanti bisa boleh apa aja sih yang ini ya di depannya ya. Terus transparansinya mungkin biar nggak terlalu mencolok gitu ya. Nah ini kita bisa buat seperti ini. Seperti ini. Jadi optimalisasi presentasi pada pembelajaran daring. Ini untuk yang pertama. Nah ini yang pertama ya. Jadi untuk slide yang pertama ini sudah selesai. Gitu. Kita tinggal menambahkan yang tadi yaitu shapes-nya. Kita pakai shapes-nya itu yang di dalam sini. Ya, ini untuk yang ini ya. Rectangle top corner rounded. Jadi rectangle yang di atas itu ada roundednya gitu ya, ada buletannya lah seperti itu. Nah seperti itu. Baru setelah itu kita tambahkan word art di dalam sininya, di dalam si shapes-nya tadi, sehingga tampilannya adalah seperti ini. Seperti itu. Gimana? Sudah jadi semua? Sudah bisa ngikutin? Atau terlalu cepat masih? Ya, gimana Bapak Ibu? Ya. Kalau sudah selesai, berarti kita lanjut ke slide yang berikutnya sih. Oh, bisa. Bisa ya? Iya, bisa nih Pak Alo nih. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Nanti recordnya nanti kita share ya Bapak Ibu ke email masing-masing. Iya, jadi bisa diulang-ulang. Kita lanjut ke slide yang berikutnya kalau gitu ya. Oke, yang slide yang berikutnya ini kita coba masukkan gini. Skenarionya adalah kalau kita klik icon yang di dalam sini, maka dia akan pindah ke dalam sini gitu ya. Ini juga kalau diklik, dia akan pindah ke dalam sini. Ini klik akan masuk ke kontennya gitu ya. Nah, jadi kita mau menambahkan, jadi di slide keduanya ini, jadi slide keduanya kita bikin buttonnya adalah seperti ini. Ya. Caranya, berarti kita tinggal tambahkan satu shapes lagi, seperti ini. Kita buat. Kalau lonjong tadi lupa menggunakan ininya ya, shapes-nya. Kita pakai tanda apa? Pakai kombinasi dengan tombol shift seperti ini. Nah, ini ya. Kita posisikan di bawah sini, di bawahnya sini, gitu ya. Terus kita color-nya kita pakai di sini. Oke. Kita bisa menggunakan ini ya, seperti ini. Seperti ini. Terus ini kita coba copy. Ini ya. Seperti ini posisinya. Seperti ini. Nah, lalu kita bikin dia di sini no outline, shape-nya no outline udah. Ini juga sudah coba bikin seperti ini, lalu kita bikin dia ini yaitu menggunakan ini ya apa animasinya kita pakai float in, tapi efeknya kita atur bukan ke atas tapi dia ke bawah. Nah kayak gitu ya. Jadi pakai yang float down-nya. Jadi pada saat nanti dia diklik gitu ya, dia akan turun ke bawah gitu.
seperti itu. Nah, itu yang pertama, ya. Lalu yang berikutnya adalah yang kedua. Sekarang yang kedua. Coba sama seperti tadi, berarti ini seperti ini ya. Ini kita bisa copy. Kita pindahkan ke sini. Kita posisinya berarti di posisi yang kedua sini. Nah, ini kita pindah sini. Lalu setelah itu di sini juga sama, kita bikin float in, lalu efek optionnya itu kita pakai yang float down. Ini belum ke grup. Format ini kita grupin dulu ya. Seperti itu, baru kita animation float in, kita pilih float in itu ke float down seperti ini. Terus ini juga sama ya. Sesuaikan lagi ke bawah sini. Ini juga sama, kalau belum ke grup, ya kita bikin grup dulu ya. Grouping. Ini kita simpan, kita copy. Lalu kita bikin animasinya, float in, efek optionnya kita pakai yang float down seperti ini. Kalau kita jalani nanti modelnya adalah seperti ini. Oke, kita klik dulu sini, klik gitu ya, seperti itu. Jadi di tiap slide-nya, untuk slide kedua, ketiga, ataupun keempat dibuat seperti ini. Jadi dibuat seperti ini, ada bulatannya, jadi menandakan kalau ini adalah konten untuk yang home, ini konten untuk yang isinya, ini konten untuk yang end presentation-nya, kayak gitu. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau sudah, kita coba klik di sini, di modul utamanya atau di slide pertama, kita coba tambahkan hyperlink. Jadi kita hyperlink, pada saat diklik home-nya ini, dia akan masuk ke slide kedua. Kalau klik yang ini, dia akan masuk ke slide yang ketiga. Kalau klik yang terakhir, dia akan masuk ke yang slide keempat. Kita coba ya. Kita klik yang posisi di dalamnya, yang ikonnya sini. Lalu kita klik insert. Sini insert. Lalu tambahkan link di dalam sini. Kita add a hyperlink. Nah, pada saat kita add hyperlink, kita pilih yang place in the document. Jadi, kita mau masukkan link yang ada di dalam dokumen, yaitu ke slide kedua. Jadi, dia akan masuk ke dalam sini. Kita klik OK. Ini. Yang ini juga sama. Ini juga kita grouping dulu. Nah, ini kita tambahkan hyperlink. Kita tambahkan linknya itu ke slide ketiga. Ini juga sama. Kalau belum di grouping, kita grouping dulu. Lalu kita tambahkan hyperlinknya ke slide keempat. Seperti itu. Coba kita jalankan. Kita klik. Oke. Kita klik. Oke. Ini transmisinya ini atau animationnya ini kita coba edit dulu.
coba edit sini ya. Animation pen. Ini kita pilih optionnya, efek optionnya ini, kita tambahkan sound. Kita tambahkan sound di sini, yaitu misalnya kita pakai ini, tanda ini, lalu kita with previews, ya. Jadi seperti itu. Terus ininya kita coba hapus gitu ya. Terus yang kedua ini kita coba pennya juga, sini kita atur efek optionnya. Ini kita pakai ini timingnya, ini pakai with previews. Ininya juga kita coba hapus. Lalu ini juga sama. Ini kita pakai efek optionnya. Kita pakai chim ininya. Lalu timingnya ini kita pakai with previews. Ininya juga yang ini kita hapus. Nah, kita coba jalanin. Ya, gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bisa menambahkan hyperlink di dalam button kita. Nah, nanti buttonnya ini coba copy aja deh. Copy. Ini kita hapus dulu aja. Yang ini yang bawahnya ya. Ininya biar hyperlinknya masuk juga ya. Ini kita hapus. Sorry. Nah, ini kita hapus juga. Nah, ini terakhirnya ini kita hapus. Kita coba jalanin sekarang. Itu ya. Kayak gitu. Itu berarti kita udah bisa masukkan hyperlinknya ya. Jadi untuk masukkan hyperlinknya itu kita klik buttonnya sini, terus masuk ke dalam ikonnya ya, gambar ikonnya, lalu klik tombol klik menu insert. Lalu setelah itu kita di sini ada linksnya nih, linknya. Kita klik linknya, terus pilih yang place in this document. Jadi pilih mau slide ke berapa, terus itu adalah yang kita pilih di sini, kayak gitu, ya, seperti itu, ya. Nah, nanti di tiap-tiap sini juga kita, kalau untuk yang modul pertama, berarti button yang di atasnya ini kita hilangkan. Kalau untuk yang modul kedua, ini kita coba hilangkan. Ya, kalau yang ketiga ini kita hilangkan kayak gitu. Oke, itu di slide yang kedua, yang ketiga dan keempat. Sekarang tinggal kita isi kontennya. Kontennya itu mau diisi apa? Ini sih terserah masing-masing dari Bapak Ibu ya. Misalkan di sebelah sini kalau kita ngikutin yang ada di dalam sini di materi yang saya buat, ini kita buat tambahkan text box gitu ya. Lalu ini kita ambil dari webnya dari web Universitas Mercu Buana. Ya, ini kita copy aja, kita copy. Nah, ini kita coba insert yaitu text box. Seperti ini. Coba insert text box. Coba paste. Nah, ini kita coba masukkan sini atau paste. Ini kita coba kita ini kalau terlalu besar ya, jadi kita bisa potong gitu ya.
terlalu besar ya, jadinya dia enggak ini. Oke. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini fontnya kita bisa kecilkan, misalkan terlalu besar gitu ya. Nah, ini seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan di sini ada insert lagi, ya word art. Misalkan seperti ini, kita tambahkan sini kata-kata Universitas Mercubuana, ya. Kita bisa tambahkan di dalam sini. Ini kita bisa kecilkan seperti ini. Terus kita bisa tambahkan sini, misalkan ada shadow-nya gitu ya, atau mungkin shadow seperti ini atau ini gitu ya, biar kelihatan ada bayangannya gitu ya. Terus tinggal kita tambahkan di sini adalah gambar dari gedungnya, gitu ya. Seperti ini. Kita tambahkan gedungnya itu, kita bisa lihat di sini gedung dari Mercubuana. Tapi kalau Bapak Ibu bisa pakai gambar yang lain ya. Ini kita coba masukkan. Oke, ini dia gedungnya. Ini kita coba copy aja, copy image. Lalu kita paste di sini. Let's. Nah, ini kita pakai panah aja untuk menyesuaikan sisi dari si image yang tadi kita sudah kopikan. Nah, ini seperti ini. Lalu kita bisa buat dia supaya posisinya ini ya, jadi menghadap ke arah sana gitu ya, ke arah horizontalnya kayak gitu, seperti itu. Nah, ini konten yang keduanya sudah, yang pertamanya sudah jadi. Ya, jadi kita buat seperti ini ya, menggunakan word art. Lalu ini kita copy dari website Universitas Mercubuana. Nah, ini kita ambil dari internet gitu ya, untuk image-nya tersebut, seperti itu. Oke, ini adalah slide yang kedua. Jadi kalau kita ini, dia akan buat seperti ini ya. Jadi ada tampilannya ini tentang Universitas Mercubuana. Gitu. Kita akan buat yang berikutnya di dalam sini ya, seperti ini. Oke, jadi di dalam sini kita akan memasukkan atau menginsert sebuah video ya, sebuah video. Jadi videonya sendiri di sini kita bisa mendownload dari YouTube. Jadi kita menggunakan ini savefrom.net. Jadi video-video yang ada di dalam YouTube itu bisa kita download menggunakan aplikasi atau website ini. Jadi kita coba kita cari di Google, di YouTube. Mercubuana gitu ya. Profil kita coba. Nah, jadi ini seperti ini ya, kita bisa lihat. Masih ada iklannya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu dulu.
Nah, ini dia. Nah, ini kita mau coba download ini, terus kita letakkan di dalam PowerPoint kita gitu ya. Nah, ini kita bisa kita copy ini linknya, terus kita coba ke dalam si save dari Bank PT serta meraih ranking di Asia serta ranking nasional. Dalam menjawab tantangan persaingan global, Universitas Mercu Buana melakukan berbagai upaya, di antaranya secara periodik. Ini kita coba kopikan ini linknya, kita copy, lalu kita taruh di dalam download linknya ini, kita paste, ya, tunggu sampai selesai. Nah, ini ada videonya, jadi ada pilihan mau berapa kualitasnya ya, ada yang 720, formatnya ada yang 360 atau yang 1080. Nah, ini kita download, ya kita download. Nah, kebetulan saya sudah download yang formatnya 720 ya untuk pixelnya, kayak gitu. Ini seperti ini. Jadi durasinya itu ada 331, kayak gitu. Nah, untuk memasukkannya ke dalam PowerPoint, ya kita stop aja. Untuk memasukkannya ke dalam PowerPoint kita, nah ini kita insert, ya lalu kita pilih video di dalam sini. Nah, kita pilih video on my PC. Ya, kita jadi kebetulan saya sudah ada download, ini profil Universitas Mercu Buana, kita insert. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan layar kita atau dengan presentasi kita, jadi kita bisa besar kecilkan seperti ini. Posisinya ya kita bisa taruh di tengah-tengah lah kayak gitu, supaya yang lihat juga bisa simetris gitu ya, nggak condong ke kiri atau nggak condong ke kanan, seperti ini. Terus kita set playback-nya ini, kita pilih automatically gitu ya. Terus nanti di sini kita pilih start with previous seperti ini. Kita coba jalanin. Nah, jadi sudah masuk seperti ini videonya ya. Jadi kita bisa download dulu video yang mau kita masukkan. Mungkin nanti ada bahan ajar Bapak Ibu yang sudah dibuat ya, dipublish di dalam YouTube. Lalu kita bisa linkkan videonya itu, atau kita bisa masukkan langsung videonya itu ke dalam presentasi bahan yang mau kita ajarkan, seperti itu. Nah, ini adalah di slide kedua kita gitu ya. Nanti di sini ya. Jadi di dalam sini kita masih bisa melakukan ya format di sini. Ya, misalkan kita mau untuk melakukan di sini playback gitu ya. Terus kita mau trim videonya, misalkan mau dipotong videonya. Ya, silakan aja kalau misalnya mau dipotong dari posisi keberapa sampai keberapa kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa di trim lagi di dalam sini. Ya dirubah-rubah gitu ya, atau misalnya seperti itu. Atau mau selain di trim ya, kita mau tambahkan bookmark misalnya kayak gitu di tulisan kayak gitu di dalam si videonya sendiri. Ya, seperti itu. Cuman kita ngambil dari video yang sudah jadi seperti itu. Walaupun kita bisa juga bikin video di dalam PowerPoint gitu. Cuman kita yang di sini kita bahasnya adalah mengambil video dari YouTube atau dari internet lah kayak gitu, seperti itu. Nah, ini konten yang kedua, yang di slide yang ketiga gini kita sudah selesai gitu ya. Lalu yang berikutnya berarti tinggal closing-nya aja ya. Jadi di slide presentasi itu biasanya ada pembukaan, juga ada penutupan gitu ya. Jadi kita buat penutupannya ini simple aja, yaitu dengan menggunakan ini sekian dan terima kasih. Lalu ada satu tombol lagi, yaitu untuk kembali ke modul yang awalnya tadi gitu ya. Jadi kita buat dulu seperti ini, kita insert. Kita tambahkan di sini ada insert, lalu word art. Kita tambahkan misalkan ini, kita ketikkan gitu ya, sekian. Terima kasih. Ini warnanya terlalu ini, kita pakai yang ini, atau ini format colornya.
hijau atau biru aja. Kalau efeknya boleh pakai glow, bisa lagi. Ini sekian dan terima kasih gitu ya. Lalu kita tambahkan satu lagi, shapes misalkan kita pakai. Ya, lalu kita tambahkan teksnya. Insert, lalu link, masukkan ke slide 1. Ini kita bikin color warnanya adalah misalkan warna kuning ya, kita pakai. Kita coba jalanin sini. Oke, seperti ini. Kita masuk. Ya, ini tampilan pertamanya. Ini tampilan keduanya. Ya, untuk video klipnya. Gitu ya. Lalu tampilan ketiganya. Ini adalah sekian dan terima kasih gitu ya. Nanti sih kata-katanya boleh macam-macam ya gitu. Biasanya ada yang suka pantun, boleh isi dengan pantun di dalam sininya boleh. Gitu. Ini untuk penutupnya. Lalu kembalinya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kembali ke posisi di awal. Seperti itu. Oke, itu sedikit materi gitu ya. Jadi ini kita menggunakan image ya, terus kita menggunakan hyperlink juga, menggunakan banyak shapes, icon, gambar-gambar icon gitu ya, terus menggunakan video, lalu ya seperti itu untuk pembuatan presentasi ya, dengan menggunakan multimedia yang bisa kita gunakan ya, dari bahan-bahannya kita bisa ambil dari YouTube atau mungkin dari internet